tetapi menjadi sarjana undang-undang. Saya tadi bercerita dengan Bang Rocky, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah didirikan oleh Buya Hamka tahun 56 dengan nama Fakultas Falsafah dan Hukum Masyarakat. Artinya apa? Buya Hamka dan para pendiri Fakultas Hukum ingin sarjana hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah lahir dari orang yang berpikir waras dan orang yang mengerti dengan hukum, sehingga kemudian namanya Fakultas Falsafah dan Hukum Masyarakat. Itu tahun 56 di Padang Panjang. Dan Fakultas Hukum ini banyak sejarahnya, pernah termasuk di Bukit Tinggi. Hari ini kehadiran Bang Rocky, kita paling tidak berharap memberikan stimulus pikiran di Bukit Tinggi. Kalau IKN boleh, kalau diskusi saya malam tadi, IKN ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, tapi ibu kota pikiran itu harus di Bukit Tinggi. Namun, sebagai orang yang tinggal di Bukit Tinggi, saya melihat pikiran itu mulai meredup. Harusnya oposisi itu lahir di Bukit Tinggi. Ya, tadi kami ada kesamaan histori adalah pertama ada PRRI tahun 59 dan ada Permesta di kampungnya Bung Rocky. Ya. Dan itu adalah dua peristiwa sejarah yang mengkoreksi pemerintah pusat. Ya, walaupun kemudian banyak orang tidak tahu kenapa itu terjadi. Kemudian ada teman saya kemudian mengatakan, orang Sumatera Barat pun memberontak masih dalam rangka Pancasila dan NKRI. Karena yang digugat adalah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kembali kepada bentuk negara NKRI, karena kita waktu tahun 59 itu federal. Ini beberapa hal, tetapi paling tidak, kita harus sadar, kita selalu bangga dengan Bung Hatta. Tetapi pernahkah kita baca pikiran Bung Hatta? Hari ini ketika, saya selalu katakan ke mahasiswa saya, Bang Rocky, tapi mahasiswa saya masih penakut, Bang. Mudah-mudahan setelah Bang ini, kalau tidak ada pergolakan di Bukit Tinggi, berarti batal acara ini. Ya, kalau tidak ada pergolakan mahasiswa gerakan, udah kita kirim aja celana dalam semua. Ya kan? Nah, kenapa? Sudah saya katakan, kuliah itu penting, tapi demo itu lebih penting. Ini masih ada mahasiswa nanya, Pak, demo kuliah bagaimana? Kuliah itu nanti aja. Belum tentu kalian cerdas dengan kuliah. Ya kan? Belum tentu. Tapi kemudian meresapi problematika di masyarakat itu jauh lebih penting dari teks buku kuliah. Itu jauh lebih penting. Malah kita ngomong, Bang, siapa yang demo saya kasih nilai A. Juga nggak demo juga mereka, Bang. Termasuk demo dekannya kalau ada salah. Ya kan? Termasuk demo dekannya. Tapi takut dengan dosen, kan kacau mahasiswa ini. Syarat orang merdeka itu adalah merdeka berpikir. Walaupun kita kampus merdeka, tapi tidak merdeka berpikir. Orang yang tidak merdeka berpikir, tidak bisa jadi orang cerdas. Karena masih takut dengan banyak hal. Kenapa saya katakan? Ide, dalam konstitusi kita tahun 45, yang mengusulkan berdemo itu dalam konstitusi adalah Bung Hatta. Ada perdebatan konstitusional antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Bung Karno mengatakan, tunggu dulu, kita baru merdeka, jangan berikan hak untuk berdemo. Rakyat untuk menggugat pemerintah. Tapi Bung Hatta kemudian dalam perdebatan BPUPKI dan PPKI, hak berdemo itu hak azazi yang harus diberikan sejak awal. Maka ada istilah hak berdemo itu Bung Hatta. Bung Hatta itu kita klaim di Bukit Tinggi, tapi orang Bukit Tinggi nggak mau berdemo, itu kan kacau itu. Malah ada yang melarang-larang gitu. Artinya apa? Kalau orang Bukit Tinggi cinta dengan Bung Hatta, maka harus cinta dengan pikiran Bung Hatta. Yang kedua, lahirnya Mahkamah Konstitusi itu adalah ide Muhammad Yamin, orang Sawalunto, orang Talawi Sawalunto. Dasar pikirannya apa? Menurut Muhammad Yamin, hak rakyat menggugat terhadap produk hukum atau undang-undang yang dilahirkan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka harus diberikan ruang yang dikenal istilah oleh Muhammad Yamin, yaitu hak menggugat, yang kemudian kita kenal dengan istilah judicial review. Artinya apa? MK itu kalau tidak membaca pikiran Yamin, maka Yamin dikuburnya bolak-balik dia. Kenapa? MK itu adalah the guardian of constitution. Menjaga konstitusi, bukan menjaga pemerintah. Hari ini,
Saya katakan, Mahkamah Konstitusi yang awalnya adalah bagian dari solusi bangsa, hari ini menjadi masalah bangsa. Maka layak dia dibubarkan. Maka layak dia dibubarkan. Kenapa? Karena di awal pendirian, MK itu adalah solusi, setitik cahaya di tengah kegelapan kebangsaan kita. Tetapi hari ini, MK itu dengan putusan-putusannya menjadi masalah. Dengan putusan 19 yang kemudian menjadi masalah, kata Prof. Yusril, yang saya juga bingung, beliau secara keilmuan mengatakan adalah putusan problematik, tetapi kemudian beliau ikut mendukung. Ya, kemudian putusan kemarin dalam sejarah kebangsaan dan sejarah di dunia, putusan tentang sengketa Pilpres itu baru kemarin ada dissenting opinion. Artinya ada masalah di sana. Maka kemudian kita berdoa yang hakim yang 5 ini biarlah Tuhan yang mengutuknya. Kenapa? Karena masa kemudian dalam saya yakin kalau pemilu ini menganggap pemilu kemarin dianggap baik-baik saja, maka buta dan tulilah para hakim yang memutusnya. Ini fakta ya. Semua orang bicara. Tetapi kemudian ketika hakim MK sudah memutus, problem kita adalah apakah kemudian tidak berhak kita kemudian mengkritisi. Hari ini ada narasi yang tidak berimbang. Ketika kemudian kita mengkritik kekuasaan, maka dianggap kita tidak cinta NKRI dan tidak Pancasilais. Ya, tidak Pancasilais, tidak. Antara pemerintah dan oposisi adalah dua hal yang terhormat. Tetapi kemudian ada partai-partai pengkhianat yang kemudian ketika kemarin mengkritik, tetapi kemudian masuk, itu adalah pengkhianat. Tetapi kemudian rakyat kita kan terkadang amnesia. Ya, harusnya kalau di Amerika partai-partai dan kelompok politik yang tidak kemudian konsisten dengan janji politik, dia akan dihukum pada pemilu berikut. Yang terjadi di kita, rakyat kita kemudian ketika serangan fajar 100.000, 200.000, dia jadi amnesia dia. Artinya apa? Kita tidak bisa salahkan keadaan. Rakyat pun kemudian harus sadar. Saya mengatakan kita pilkada nanti November 2024. Kalau kemudian serangan fajar, uang adalah menjadi alat kemudian menjadi kunci kesuksesan seseorang terpilih, maka juallah negara ini. Ya, mungkin itu karena Bung Rocky tadi kalau enggak panas Bung Rocky itu enggak ada yang baru dia keluarin. Saya sengaja pancing. Ya, sengaja pancing, ya. Jadi setelah acara ini Bang Rocky, tandanya adakah pergerakan di Bukit Tinggi? Kalau nggak ada pergerakan, berarti suntik Bang Rocky belum keras. Ya, dosisnya belum kuat. Ya, harusnya kan Sumbar itu adalah sarangnya intelektual, karena kita diskusi malam tadi ada paradoks pemilihan nasional itu, apa yang dipilih secara nasional selalu kemudian tidak dipilih oleh orang Sumatera Barat. Kalau tadi Bang Rocky malam kami diskusi, ini adalah tanda di Sumatera Barat masih ada jiwa-jiwa oposisi. Ya, tetapi kita nggak tahu. Orang Sumatera Barat takut kemudian tidak dapat pembangunan, tidak ada. Tetapi ada prinsip orang Minang. Kayo lang dan kami minta, cadia lang dan kabatanyo. Raja Alim sembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Tapi adakah pepatah itu masih ada di Sumatera Barat? Mudah-mudahan dengan kelahiran Bang Rocky, kalau enggak capek saja Bang Rocky ke Bukit Tinggi. Kalau tidak ada pergolakan pikiran dan pergolakan gerakan apa. Kalau kemudian kami tadi malam berfoto dengan fotonya Tan Malaka, banyak anak muda memakai baju Tan Malaka, tetapi tidak mengerti tentang aksi massa Tan Malaka. Tidak mengerti dengan pikiran Tan Malaka. Ya, Tan Malaka itu dalam buku Nar Republik tahun 1921, dia sudah nulis. Demokrasi itu menjadi alat kaum borjuis untuk merampok kaum proletar. Ketika kenapa? Dan ini kita kenal dengan hari ini dengan oligarki. Maaf, tadi pagi saya lihat seorang teman di podcastnya mengatakan, tahu nggak katanya, dari 580 anggota DPR RI yang terpilih, itu 138 adalah terkait dengan kekeluargaan dinasti. Artinya, lebih dari 23% anggota DPR RI terpilih adalah pamannya, ponakan, ibunya, adiknya, anaknya, sanaknya gitu. Artinya apa? Kalau kemudian di ruangan ini masih ingin jadi politisi, maka masih memilih keluarga politisi yang tidak layak menjadi anggota DPR RI, maka kita juga buta. Katanya ada 57.000 caleg yang terindikasi punya hubungan dinasti. Termasuk kemudian negara ini, kemarin saya baca lagi yang Bang Rocky sampaikan,
ketika seorang wali kota Medan, ya, wali kota Medan, kemudian mengangkat pamannya sebagai pelaksana harian sekda. Ya, kemudian ketika presiden memberikan katanya, tetapi kemudian udah dibantah oleh Menteri Dalam Negeri, memberikan penghargaan sebagai pahlawan sebagai tokoh nasional kepada keluarganya. Tinggal pembantunya dan Ian Etes yang belum. Ya, artinya apa? Negara ini didirikan kalau kemudian kita menganggap diri kita Soekarnoisme Soekarno itu menggunakan negara Indonesia dibangun semua untuk semua, bukan semua untuk satu orang. Ya, mudah-mudahan ke depan adalah hari-hari pergerakan. Dengan hadirnya Bang Rocky ini, saya tunggu. Nah, karena saya guyonnya, ini tokoh-tokoh adat kita dari Bukit Tinggi, saya guyonnya begini. Dulu di Jam Gadang itu ada dua patung harimau yang menanggalkan agam itu, Bang Rocky. Agam itu simbolnya merah. Merah itu keberanian. Tetapi ketika harimau itu hilang dan tergusur, orang agam tidak bagak lagi. Saya mudah-mudahan dengan hadirnya Bang Rocky ini, kebagaan itu hadir lagi, keberanian itu muncul lagi. Mudah-mudahan ada singa-singa agam yang baru. Ya, kita jangan lagi bercerita tentang pernah di sini ada Bagus Salim, Johan Sahreza, kita pernah punya ini. Tetapi pertanyaannya, siapa sekarang tokoh kita di Bukit Tinggi yang masih keras? Ya, termasuk ketika ada dana zakat yang dibagi untuk kepentingan politik. Bodohnya mahasiswa diam juga gitu. Bodohnya mahasiswa diam juga. Dan umat yang menzakat juga diam juga. Nah, jadi mudah-mudahan ada pergolakan di Bukit Tinggi. Ya, Yoki. Ya, kalau tidak maka tanggalkan baju merah IMM-mu. Karena IMM itu lahir dari perlawanan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Bang Rocky, ini kita lanjutkan ini tanggal 31 Bang Rocky. Kebetulan ada tamu juga, Edward Aspinal. Nah, teman Bang Rocky, kita tanggal 31 kebetulan beliau nanti di Bukit Tinggi. Kita akan adakan diskusi demokrasi for sale. Dia penulis demokrasi for sale. Nah, tanggal 31 jam 9. Jadi kampus Fakultas Hukum ini harus fakultas hukum yang waras di tengah ketidakwarasan para intelektual di Indonesia. Ketika banyak para intelektual yang menghamba dengan kekuasaan dan hanya mengejar skopus. Ketika rakyat kemudian ketika rakyat BBM naik dan lain-lain sebagainya naik, tetapi rakyat para kaum intelektual sibuk dengan menulis hukum. Ini kritikan. Kalau Buya Syafi'i mengatakan itu yang dinamakan dengan pelacur intelektual. Intelektual itu hadir di tengah penderitaan rakyat. Ketika intelektual hari ini hanya diam dengan hukum dan demokrasi sigaragai tadi, maka bubarkan saja kampus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, sangat berapi-api, sangat memberikan spirit-spirit yang positif tentunya untuk kita semua. Jadi sedikit saya tangkap poin penting dari Pak Wen tadi ya, bahwasanya saat ini tuh pemerintah tuh jika menghendaki sesuatu tuh Tuhan saja dilawan. Padahal selama ini khususnya kita mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum tuh kita tuh paham dengan doktrin yang disebut Vox Populi Vox Dei itu. Ada suara rakyat sebenarnya suara Tuhan. Jadi jika saya izin mengutip pernyataan Bung Rocky yang menyatakan Vox Populi Vox Dei itu adalah ketika rakyat sudah memutuskan sesuatu, Tuhan sudah pasti merestui itu. Dan satu sinyal penting dari Pak Wen untuk pergerakan khususnya untuk kita nih para mahasiswa di Bukit Tinggi nih. Pokoknya selesai acara ini kita siap nih langsung konsolidasi aja ya. Siap konsolidasi. Siap ya. Oh, itu pergerakan tuh harus diperbanyak tuh. Kita harus banyak demo daripada masuk kelas nih. Mohon maaf juga untuk Bapak Ibu dosen, mohon dimengerti ya. Pokoknya kita jangan sampai ada dilema-dilema gitu kan. Oke Pak Rocky, setelah tadi dipanaskan oleh Pak Wen, kayaknya Pak Rocky bisa langsung tancap gas. Ya, tinggal tancap gas saja nih. Tadi sudah dipanaskan. Persilakan pada Bung Rocky. Silakan. Oke, saya pakai mimbar itu supaya saya punya hak untuk mengganti dia sebagai dekan.
Oke. Dapat nih suaranya. Cukup? Iya, oke. Namanya Wendra. Artinya konsekuen dengan rakyat. Wendra. Pak Dekan tadi mengucapkan deklarasi pembentukan IMM, Institut Minang Merdeka. Karena yang diuraikan adalah semacam protes politik berbasis pengetahuan akademik. Saya juga baru tahu bahwa 1956 Buya Hamka mendirikan sekolah ini dengan berbasis pada filosofi. Karena itu disebut falsafah dan hukum masyarakat. 1956 Buya Hamka tidak pernah lulus sekolah hukum, tidak pernah punya gelar profesor doktor, tapi dia punya pengetahuan tentang filsafat dan hukum. Kenapa begitu? Karena Buya Hamka tidak memakai cincin berlian. Jadi Anda bayangkan seseorang bisa memprediksi bahwa akan ada kekacauan di 2024 kalau hukum itu tidak diasuh oleh ibunya, yaitu filosofi. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sekedar mendalilkan, tetapi tidak tahu konsekuensi dari dalil itu. Saya lanjutkan sedikit kuliah ini. Seringkali dan selalu dalil para pengacara, 02 terutama, di Mahkamah Konstitusi, memakai prinsip bahwa hanya hukum positif yang boleh menjadi acuan pertengkaran di Mahkamah Konstitusi. Kan itu kan, hukum positif. Jangan pakai filsafat, apalagi filsafat yang dianjurkan oleh Rocky Gerung. Apa itu hukum positif? Kita di Indonesia memakai hukum positif, mengenal hukum positif melalui doktrin Hans Kelsen. Anda baca tentu itu. Hans Kelsen, orang Jerman, yang mendalilkan bahwa ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat di atasnya. Ada Stephen Baum modeling di situ. Itu hukum positif. Jadi hanya boleh diuji berdasarkan konsistensi antar ayat. Ayat pidana, ayat perdata, ayat konstitusi, kan itu namanya. Dan judul buku itu Pure Theory of Law. Yang salah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Pure Theory of Law. Bukan Theory of Pure Law, tapi Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Itu bahasa Indonesianya. Dan di situ dimulai kekacauan cara berpikir kita tentang hukum. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsuf besar dunia. Mungkin cincinnya langsung cair. Copot. Hans Kelsen menulis Pure Theory of Law mengikuti gurunya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Thought, Pure Reason, akal murni. Dan Immanuel Kant adalah seorang filsuf. Jadi Hans Kelsen itu neo-Kantianism. Kalau istilah saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google. Dan dia akan tanya pada Wendra, apa benar begitu? Jadi bayangkan misalnya, orang belajar hukum tanpa belajar genealogi dari prinsip-prinsip hukum yang adalah filosofi.
Tapi kita abaikan aja itu, karena itu meladeni kedunguan itu sama dengan berupaya untuk menghasilkan ketidakbenaran, itu dasarnya tuh. Nah, kita ingin hari ini kita coba bahas hal-hal yang menyangkut masa depan negeri ini, yaitu dengan tema dinamika politik hukum pada proses sirkulasi kekuasaan. Dinamika politik hukum. Saya senang ada di Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah kita dididik untuk bertengkar. Muhammadiyah, mungkin saya udah kasih kuliah di separuh dari Universitas Muhammadiyah. Berapa universitas sekarang? Ada 167. Bayangkan ada 167 Universitas Muhammadiyah. Kalau separuh aja dari dosen di Universitas Muhammadiyah mogok, IQ nasional turun 50%. Fasilitas yang disediakan oleh Muhammadiyah untuk membackup IQ nasional luar biasa. Kalau separuh rumah sakit Muhammadiyah mogok, tidak memberikan pelayanan, rata-rata usia hidup kita turun 50%. Jadi Muhammadiyah menopang dua hal yang diperintahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Muhammadiyah menyumbang pada pencerdasan kehidupan bangsa melalui sekolah-sekolah. Muhammadiyah menyumbang pada pemeliharaan fakir miskin melalui rumah sakit-rumah-sakitnya. Dan sampai sekarang pemerintah berutang pada Muhammadiyah karena selama COVID ada 5 triliun uang Muhammadiyah belum dibayar oleh pemerintah. Kira-kira begitu kondisinya. Jadi kita balik pada keadaan tadi yang dicoba diulas oleh Pak Dekan. Apa yang menyebabkan kita gagal berpikir kritis? Terutama dari negeri yang menyumbang pikiran pada bangsa ini. Bukit Tinggi melalui Muhammadiyah menyumbang pikiran. Buya Hamka menyumbang pikiran. Haji Agus Salim menyumbang pikiran. Sultan Syahrir menyumbang pikiran. Tan Malaka menyumbang pikiran. Muhammad Nasir menyumbang pikiran. Jadi semua kelengkapan berpikir ada di kota ini. Kenapa kota ini berhenti untuk mengucapkan kritisisme? Kita mau kaitkan itu dengan sejarah kota ini atau sejarah Sumatera Barat. Yang mengatakan tidak pada kekuasaan pada Soekarno atau terlampau waktu itu. Karena ketidakjujuran Jakarta, ketidakjujuran Jawa untuk membagi keadilan. Lalu timbul gerakan untuk protes itu. Hal yang sama dilakukan di tempat saya. Di Manado. Dengan Permesta. Dengan dalil yang sama. Tuh. Karena itu ada hubungan kemarahan antara Manado dan Bukit Tinggi. Ada garis kemarahan yang sama. Oleh karena itu saya akan tambahkan kemarahan hari ini. Kita hitung dari sekarang. Apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau Pak Prabowo akhirnya mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi. Dia dipersiapkan oleh Jokowi. Blessing in disguise. Beruntung Pak Prabowo ucapkan itu. Sehingga kita tidak akan lagi tagih dari Prabowo oposisi itu. Karena Jokowi sendiri mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi. Dan kelihatannya Prabowo mengambil kembali isu itu. Karena Prabowo mengatakan, saya dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa mungkin sekali Pak Prabowo berubah pikiran ketika dia sudah dilantik sebagai presiden di bulan Oktober. Tetapi konsistensi seseorang itu diukurkan di awal dia memperoleh mandat rakyat. Bahwa beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober. Dipersiapkan oleh Jokowi. Bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata. Bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Tadi dinasti Jokowi masih berlanjut. Bobi mengangkat namanya sendiri. Tapi itu bukan nepotisme. Sama seperti soal Gibran, bukan nepotisme yang kita udah bahas berkali-kali, Bu. Kalau begitu Gibran itu siapa? Anaknya Jokowi, bukan.
Ponakannya Paman Usman? Bukan. Lalu siapa? Kan bukan nepotisme, bukan keponakan, bukan nephew. Jadi bayangkan, argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme. Bahasa Italianya apa? Nipote artinya ponakan. Orang Inggris ambil alih jadi nephew. Orang Indonesia terjemahkan nepotisme. Jadi kedunguan 5 hakim ini terbaca pada ketidakmampuan mereka bahkan untuk mengenali istilah yang paling primer, yaitu kekuasaan harus dihasilkan melalui kompetisi. Nepotisme tidak ada kompetisi. Oh iya, tapi kan Gibran dipilih oleh rakyat. Dia potong logikanya. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Disodorkan oleh siapa? Oleh bapaknya. Kan problemnya disodorkan oleh siapa? Melalui proses yang buruk di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan pada kita. Kalau keadaan ekonomi memburuk, dan pasti memburuk. Sri Mulyani bilang ekonomi akan tumbuh 5%. Tuh. Ya biasa aja, 5% itu biasa aja. Warung Padang di Jakarta menghidupkan ekonomi 6%. Apakah di situ ada intervensi APBN? Enggak ada. Gojek menaikkan pertumbuhan karena ada interaksi ekonomi antar rakyat. Enggak ada bagian APBN yang menghidupkan ekonomi ini kalau cuma 5%. APBN itu fungsinya menghasilkan lebih dari 5%, 6%, 7%, atau 10% seperti yang dijanjikan oleh Jokowi yang enggak pernah terjadi kan. Jadi coba kita bahas secara lebih teliti bahwa semua yang diucapkan di depan Monas itu omong yang kosongnya paling besar itu. Apa beda antara Jam Gadang dan Monas? Di Jam Gadang kita coba bangun kejujuran. Di depan Monas yang ada adalah kedunguan. Kita sekarang ada di sini depan Jam Gadang untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berpikir. Yang setajam-tajam pikiran awal dari Republik ini, yang disumbangkan dari Sumatera Barat. Kan surplus pikiran itu yang ada di kita hari ini, kita ingat sekedar sebagai sejarah. Saya balik pada soal tadi, kenapa atau mengapa fasilitas keunggulan berpikir itu berhenti diproduksi dari tempat asalnya, yaitu Bukit Tinggi. Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah trauma PRRI itu masih menghantui masyarakat kita? Dulu, mereka yang berpikir tajam pergi ke Jakarta untuk mempengaruhi pikiran nasional berhadapan dengan kolonialisme itu. Hatta pergi bergaul dengan kaum sosialis Eropa dan datang dengan ide koperasi. Tajam sekali idenya itu tuh. Sultan Syahrir belajar filsafat, nggak lulus dari Leiden, tapi dengan logika yang kuat bisa mempromosikan Indonesia di PBB. Semua itu adalah hasil eksodus orang Bukit Tinggi, eksodus Sumatera Barat, pergi bersekolah, balik dengan pengetahuan. Itu dasarnya. Kalau di awal saya Wendra Yunaldi, bagi saya pasti orang Jawa. Ada trauma untuk memakai nama Minang. Untuk pikirannya masih Minangisme. Sangat Minang itu, yaitu oposisi. Berkelahi pikiran tuh, bertarung dalam ide itu. Jadi nggak usah peduli dengan nama. What is in a name? Kata Shakespeare tuh. Saya balik pada duduk perkara kita. Kebangsaan kita tuh. Kita bicara tentang kebangsaan di Jam Gadang. Sementara yang ada di depan Monas adalah kebangsaan. Dialektika itu yang bisa kita uji. Mengapa kebangsaan menguasai kebangsaan? Karena ada
konsekuensi untuk mengatakan bahwa kebangsaan dihidupkan dengan imajinasi. Kita ingat